Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindar Cakra Adiwangga, NIM 1931040061. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah tes dan pengukuran akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kelentukan atau flexibility. Anggota kelompok 5 ialah Hindar Cakra, saya sendiri. Yang kedua Nur Fadila Mulyadi. Yang ketiga Ifdayanti Idrus. Yang keempat Zakia P. Kelima Syafira Sultan. Dan yang terakhir Zulaniska Putri. Ya, materi yang pertama akan dibacakan oleh Nur Fadila Mulyadi. Kepada Nur Fadila saya persilahkan. Ya, kepada Saudara Nur Fadila saya persilahkan. Kepada Saudara Nur Fadila, Fadila saya persilahkan. Ya. Definisi flexibility menurut Karahli. Menurut Bompa, flexibility mengacu pada berbagai gerak sekitar sendi. Menurut Sukadito, flexibility mengandung Mana? Sorry. Diulang, Sukadian mengatakan
mengandung arti luas, gerak atau persendian atau beberapa persendian. Sedangkan Haskono mengatakan flexibility adalah kemampuan melakukan gerakan dalam ruang gerak tendi. Mengatakan flexibility adalah kemampuan seseorang dapat melakukan gerak dengan ruang gerak luas-luasnya dalam persendiannya. Menurut M. Sajoto, flexibility adalah kemampuan persendian ligamen dan tendon di sekitar persendian melaksanakan gerak seluas-luasnya. Keuntungan atlet yang mempengaruhi kualitas flexibility yang baik. Satu, akan memudahkan atlet dalam menampilkan berbagai kemampuan gerak dan keterampilan. Dua, menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya cedera pada saat melakukan aktivitas fisik. Ketiga, memungkinkan atlet dapat melakukan gerak yang ekstrim. Keempat, memperlancar aliran darah sehingga sampai pada serabut otot. Ya, materi berikutnya akan materi berikutnya akan dibacakan oleh Ifdayanti Idrus. Kepada Saudara Ifdayanti, saya persilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu macam-macam flexibility. Macam-macam flexibility ada dua, yaitu flexibility statis dan flexibility dinamis. Flexibility statis adalah ditentukan oleh ukuran dari luar gerak atau range of motion, satu persendian atau beberapa persendian. Sebagai contoh flexibility statis yaitu mencium lutut. Yang kedua, flexibility dinamis adalah kemampuan seseorang dalam bergerak dengan speed yang tinggi. Sebagai contoh flexibility dinamis dapat dilihat pada cabang olahraga senam perlombaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi flexibility. Yang pertama, elastisitas otot. Yang kedua, tendon dan ligamen. Keempat, bentuk persendian. Yang kelima, suhu dan temperatur tubuh. Yang keenam, umur. Yang ketujuh, jenis kelamin. Dan yang kedelapan, bioritme. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Zakia. Kepada Saudara Zakia, saya silakan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari bioritme. Bioritme adalah gelombang atau irama hidup manusia pada waktu-waktu tertentu dalam satu hari. Misalnya, keadaan pagi hari berbeda dengan keadaan pada siang dan sore atau malam hari. Kondisi elastisitas otot dan keluasan ruang gerak persendian yang paling baik terjadi antara pukul 10:11 pada pagi hari dan
antara pukul 6 sampai 17 pada sore hari. Berdasarkan kondisi bioritme tersebut, maka flexibility harus dilatihkan minimal 2 kali setiap harinya, yaitu pagi hari dan sore hari. Sedangkan untuk atlet profesional, latihan peregakan untuk memelihara flexibility dapat dilakukan 5 kali dalam sehari. Prinsip yang mempengaruhi flexibility. Yang pertama, harus didahului dengan pemanasan dalam bentuk jogging atau lari di tempat atau skipping supaya suhu tubuh menjadi naik. 2. Stretching dilakukan sebelum latihan inti atau setelah pemanasan dengan waktu 20-25 detik untuk setiap jenis peregangan. Gerakan tidak boleh menghentak atau mendadak, tetapi harus perlahan dan setelah ada rasa sakit sedikit tidak nyaman di otot, ditahan selama waktu ditentukan. 4. Saat peregangan tidak boleh menahan napas, tetapi bernapas seperti biasanya. 5. Peregangan dimulai dari kelompok otot besar terlebih dahulu, kemungkinan menuju kelompok otot kecil. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Zulaniska Putri. Selanjutnya adalah metode latihan flexibility. Peregangan yang pertama itu peregangan ball stick. Bentuknya sama dengan senam calisthenics, yaitu bentuk dari peregangan pasif yang dilakukan dengan cara gerakan yang aktif. Kedua itu ada peregangan statis. Adalah peregangan pada otot-otot yang dilakukan secara perlahan-lahan hingga terjadi ketegangan dan mencapai rasa nyeri atau rasa tidak nyaman pada otot tersebut. Ketiga, peregangan dinamis. Peregangan dinamis adalah gerakan yang dilakukan dengan melibatkan otot-otot dan persendian. Yang terakhir ada peregangan PNF. Diperlukan adanya bantuan dari orang lain atau pasangan, atau menggunakan peralatan lain untuk membantu memudahkan gerakan peregangan agar mencapai target. Ya, itulah tadi pemaparan materi kelompok 5. Saya persilahkan kepada anggota forum untuk memberikan pertanyaan apabila ada ketidakjelasan kepada saya berikan 2 orang untuk menanyakan sesuatu. Saya. Aswar Ahmad Rifandi. Nur Arif. Kodong. Ahmad Rifandi. Nur Arif. Siapa cek saya? Aswar. Moderator. Agung moderator. Ya, terima kasih atas Siapa Ya. ini? Ya, saya persilakan kepada Nur Arif Ardian Rahman untuk memberikan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Indra Cakra Bangga dan telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya ialah, apakah ada perbedaan tingkatan fleksibilitas antara perempuan dan laki-laki pada atlet? Terima kasih. Saya moderator. Ahmad Rifandi. Saya siapa? Ahmad Rifandi. Sebutkan namanya. Aswar. Ahmad Rifandi. Saya moderator. Aswar. Ahmad Rifandi.
untuk Terima kasih atas kesempatan yang beri. Pertanyaan saya yaitu yang pertanyaan dalam tes dan pengukuran flexibility atau kelentukan dalam kemampuan gerak kepada atlet itu sendiri. Jelas, Ji? ulang dulu, Bang. Bagaimana prospek kerja seorang pelatih di luar tema? Ngapain di luar tema tes dan pengukuran fleksibilitas? Kepada saudara Saputra, silakan mengirim pertanyaannya di Oke, siap. Berapa pertanyaan, moderator? dua pertanyaan saja. Flexibility. Sambil menunggu jawaban dari kelompok kami, saya akan menjelaskan sedikit tentang kelentukan. Sudah. Kelentukan itu merupakan unsur dasar yang juga harus ditingkatkan, terutama pada atlet yang masih muda usianya. Pada atlet yang sudah dewasa, flexibility harus tetap baik, yaitu melalui latihan tegak peregangan atau stretching. Kelentukan ini mencakup dua hal yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yaitu antara kelentukan berkaitan erat dengan keadaan fleksibilitas antara tulang dan persendian, dan kelentukan berkaitan erat dengan keadaan fleksibilitas antara tingkat elastisitas otot, tendo, dan ligamen. Nah, baiklah, saya persilahkan kepada saudari Safira Sultan untuk menjawab pertanyaan dari Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Arif Arkan Rahman, yaitu apakah ada perbedaan tingkatan fleksibilitas pada atlet laki-laki dan perempuan? Jawabannya ada. Perempuan memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih baik daripada laki-laki. Pada penelitian ini didapatkan jumlah subjek yang lebih banyak pada perempuan, yaitu sebanyak 44 subjek, sementara pada laki-laki hanya 21 subjek. Pada normalnya wanita cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan pria. Meski demikian, wanita juga cenderung lebih banyak mengalami masalah dengan fleksibilitasnya.
ini diakibatkan oleh gaya hidup, gaur hidup sebagai seorang wanita maupun akibat dari bertambahnya usia. Itu saja. Oke, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada penanya. Ada tanggapan kepada saudara Nur Arif Ardian Rahman. Saya persilahkan. Coba ulang lagi jawabannya supaya lebih jelas. Oh iya ya. Kepada saudari Safira Sultan, saya persilahkan untuk mengulang jawaban yang dipaparkan tadi. Apakah ada perbedaan tingkatan fleksibilitas pada atlet laki-laki dan perempuan? Ada, perempuan memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih baik daripada laki-laki. Pada normalnya, wanita cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan pria. Meski demikian, wanita juga cenderung lebih banyak mengalami masalah dengan fleksibilitasnya. Ini diakibatkan oleh gaya hidup, gaur hidup sebagai seorang wanita maupun akibat dari bertambahnya usia. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya sudah jelas kepada saudara Nur Arif Ardian Rahman? Saya persilahkan. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sudah jelas sekali, sekali jelas. Ya, terima kasih kepada saudara Nur Arif Ardian Rahman. Sampai jam berapa ini? Sambil menunggu jawaban dari pertanyaan saudara Aswar Saputra, saya akan mengulang kembali jawaban dari saudara Nur Arif Ardian Rahman yang tadi. Pada normal cenderung lebih fleksibel dibandingkan seorang pria. Ya, jadi wanita itu lebih kelentukannya lebih di atas pria. Meski demikian, wanita juga cenderung lebih banyak mengalami masalah dengan fleksibilitasnya. Ini disebabkan oleh gaya hidup, gaur hidup sebagai seorang wanita, maupun akibat dari bertambahnya usia. Bismillah tarwi pertama. Paniga. Ya,
Untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Aswar Saputra, saya persilahkan kepada Saudari Zakia P. untuk jawaban. Ya, terima kasih. Kepada Saudara Zakia P. saya persilahkan. Mungkin tidak kedengaran Saudara Zakri, saya persilahkan untuk memaparkan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Aswar Saputra. Bagaimana prospek kerja seorang pelatih kepada atletnya dalam tes dan pengukuran flexibility dalam kemampuan gerak dan pada atlet? Tes sit and reach adalah cara sederhana untuk mengukur kelenturan pada bagian kaki, pinggul, dan punggung bagian bawah. Untuk melakukan tes ini, begini langkah-langkahnya. Buatlah garis batas kaki di lantai dengan menggunakan selotip atau lakban putih. Kemudian, duduklah dengan kaki lurus dan pastikan kaki tepat berada di batas garis selotip. Pelan-pelan, bungkukkan badan dengan posisi tangan lurus ke depan, lalu tempatkan ujung jari dari kedua tangan pada batas garis selotip atau sejauh yang Anda bisa selama minimal 1 detik. Perhatikan jarak yang berhasil Anda capai. Ulangi tes 2 kali lagi dan catat jarak terbaik yang berhasil Anda capai dari ketiga tes yang sudah Anda lakukan. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, karena semua pertanyaan telah dijawab, forum diskusi kali ini saya alihkan kepada kelompok 6. Kepada kelompok 6 silahkan melanjutkan diskusi pada hari ini. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.